Apa yang menjadikan seseorang sedih atau kehilangan kegembiraan dalam hidupnya? Jelas itu adalah penyakit psikis ya. Beda antara penyakit fisiologis dengan penyakit psikologis. Kalau kondisi fisiologis itu rasa sakitnya terasa, ada bekasnya di tubuh kita, bisa dioperasi dan sebagainya. Tapi kalau sakit psikis itu tidak nampak dalam tubuh, tapi nampak dalam aktivitas. Mungkin kita kehilangan gairah, semangat hidup, tidak pede, kemudian malas ngapa-ngapain dan sebagainya. Itu tanda penyakit psikis atau kejiwaan. Seperti halnya menangis. Menangis itu adalah kondisi fisiologis. Manusia tidak bisa tidak menangis, pasti pernah menangis. Tapi tidak tentu menangis itu karena sedih. Bisa juga karena bahagia, terharu bahagia. Atau bahkan tertawa saking lucunya orang itu sampai menitikkan air mata, sampai keluar air mata. Intinya bahwa kondisi menangis bukan hanya sekedar kondisi psikologis, tapi lebih tepatnya kondisi fisiologis. Seseorang tidak bisa menghindari untuk tidak menangis. Tapi bisa seseorang itu menghindari kesedihan, kepedihan. Ini rahasianya. Yang pertama, orang sedih itu karena dia mencoba mengontrol, mengendalikan sesuatu yang jauh dari dirinya. Contohnya apa? Yaitu ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Ini capres yang jadi itu bukan jagoan saya. Nanti bagaimana? Kita akan sedih. Dan kemudian tidak bisa memaafkan masa lalu. Di masa lalu, kesalahan apapun kita sulit untuk menerima itu, merelakan itu, bahkan memaafkan itu. Sedangkan masa lalu, kalau menurut Al-Ghazali ya, adalah sesuatu yang semakin menjauh. Hari esok itu belum tentu datang, belum tentu ada dalam genggaman kita. Maka itulah yang menjadikan diri kita sedih, tidak bisa menggenggam sesuatu yang tidak berada di dekat kita. Yang kedua, kenapa kita sedih? Itu karena kita bersandar pada manusia, pada makhluk. Seperti apapun suami, istri, orang tua, atau bahkan presiden kita, itu adalah statusnya objek. Objek diberi rezeki, objek diberi kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya. Maka ketika kita mulai bersandar pada manusia, semakin kita bersandar, maka semakin kekecewaan itu dalam atau kesedihan itu besar. Maka seperti sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita tidak memikirkan hal-hal yang memang sudah diurus oleh Tuhan, sudah berada dalam kekuasaan Tuhan. Seperti halnya rezeki, kemudian hari esok, dan pada masa lalu. Dan terhadap masa lalu, kita relakan saja, ambil pelajaran, dan di hari esok ketika umur kita masih ada, perbaiki itu. Bagaimana dengan kekhawatiran hari esok? Jalani saja. Toh seperti kemarin, kita juga bertahan sampai hari ini. Itu adalah dua hal yang menjadikan kita cenderung sedih. Dan obatnya, jangan memaksakan diri untuk menggenggam atau mengendalikan hal-hal yang jauh dari diri kita, hari esok ataupun masa lalu. Kemudian kembalikan harapan dan sandaran kita pada Tuhan. Kenapa? Karena makhluk manusia itu statusnya objek. Diberi rezeki, diberi kekuatan, diberi kekuasaan. Sama seperti kita, sama lemahnya.